terekam loh, terekam kamera suara ketawanya. Suaranya ada yang terekam. Iya ada. Ada terekam. Ada terekam kamera. Bisa Suaranya masuk. diperlihatkan gitu. atau didengarkan. Yang dari kaca. Beberapa menit setelah itu lampunya yang mati dan hidup itu bergantian. Hidup. Dari yang pojok sama yang tengah. Iya, empat itu. Anehnya gitu. Pas tiba-tiba Bergantian. berapa detik mati semua gitu. Halo, assalamualaikum sobat RTV. Kali ini kita berada di segmen podcast Star episode Samar. Dan kita juga kedatangan tamu spesial ya, datang grup. Wah, ada banyak nih ya, rame-rame ke studio kita kali ini. Dan buat sobat RTV, nanti kita bakalan tanya-tanya nih seperti apa. Mereka adalah tim apa ini ya? Bisa dibilang pemburu hantu, bisa nggak sih? Ya, Kenapa sih kalian tuh memburu hal-hal yang Yang tanda gini gitu ya. Oke, sebelum kita bicara lebih lanjut ya mungkin bisa dikenalin dulu tim-timnya nih, anggotanya. Ini Kalian dari sebagai mana? apa? Dari mana nih? Dari MI Cinema Production. Ya, benar. Cinema Production. Lebih spesifiknya ini apa nih namanya? mungkin maksudnya lebih mengarah ke horor-horor Iya. kah atau Film pendek yang bertema Kalau horor. yang ini lebih ke film pendek. Iya, short film. Film. berarti ada project buat Project film ya, Iya, nanti ada. bertahap. Wah, mantap. tapi kayaknya kalau nggak kenal lebih dekat tuh nggak enak. Iya, betul. Jadi ceritanya, gini aja deh, kenalan nih satu-satu gitu. Dikenalin aja perwakilan. Iya. Yang ini Sebagai siapa? apa, Kenalin siapa nih yang ngomong nih? Langsung Produser aja. Oh ya, dari saya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Teguh Yunanto di sini sebagai produser dari MI Cinema Production. Di sini saya mengenalkan talent-talentnya. Yang pertama ini Cahyo. sebagai Reno. Terus di sini ada partner saya juga Adit sebagai Saya banyak sih sebenarnya. banyak perannya. gitu. Iya, berperan penting soalnya di Aku film. gitu ya. Iya, harus manis. Ya, selain sebagai talent, saya juga sebagai manajemen juga. Iya. Di talent saya sebagai Mbah Dukun. Iya, ikut peran juga dan begitu. Iya. Terus yang di belakang tuh, yang di belakang. Dikenalin, Terus yang di namanya. belakang dari sini. Ini ada Siapa? namanya Yang sebelah Jaja. kanan ini Jaja. Sebagai orang Malaysia. Iya. Iya. Dia pendatang gitu kan. Tapi asli pernah ke Malaysia nggak sih? Kan logatnya tuh pasti agak gimana? Iya, agak Gitu. dibuatnya Oh, tuh gitu. memang Memang sedikit. Iya sedikit, iya. Iya. Mendalami lah gitu bahasa Melayu. Meskipun ya agak gaul sedikit. Yang abu-abu? Ya, yang abu-abu itu ada Mas Rio. Mas Rio. Mas Rio itu sebagai apa itu nanti? Sebagai Beno dari kakaknya Reno. Beno. Si Beno. Sebagai Beno. Sebagai Beno, kakaknya Reno. Terus di sampingnya lagi Ada ada Mas Nizar. Mas Nizarnya. Sebagai apa tuh Mas Nizar? Ini Sutradara ya. direktur MI. Oh. Jadi Dia dari ownernya Owner. MI Cinema Production Oh, dan gitu. di talent dia sebagai siapa? Tresno. Tresnonya. Temannya si Beno. Iya. Temannya. Terus Terakhir selanjutnya ada Mas siapa? Mas Aldi. Aldi Oh, Mas Aldi. Sebagai? sebagai Pak Ustadz. Ustad. Oh, pantas yang Iya. pakai sendiri dia. Iya, ciri khas. Sesuai. Iya, sesuai. Terus ada lagi talent yang cewek. Oh, ada gitu. cewek. Ada cewek juga. lagi. Namanya Mbak Wiwin. Dia sebagai Iya. Dia sebagai Kakak saya. Mbak Kakaknya, saya. kakaknya, Mbaknya kakaknya yang Reno. mbaknya Reno. Terus ya juga terima kasih katanya undangannya ke sini, tapi ada halangan acara keluarga gitu, jadinya ya. Nah, kalau gitu langsung kepada intinya. Kalian itu sebenarnya ngapain aja nih di timnya itu ya? Kayak gitu. Apa aja nih? maksudnya bisa menjelaskan mungkin gambarannya timnya kalian tuh akan mengarahnya ke kayak gimana? Apakah selalu horor ataukah horor yang seperti apa kayak gitu-gitu. Kalau di kami ya ini kan perdana juga sih gitu MI Production-nya. Kita juga berawal dari YouTube, terus ada kesamaan gitu kan, kesamaan tentang hal-hal gini, hal-hal mistis lah gitu ya. Jadinya kami semua itu sepakat buat itu
MI Cinema Production. Oh. Kami juga disupport beberapa channel, ada pemerintah dan lain-lain. Terus ada juga dari teman kita juga, dari punya kita. Jadi Gitu. kalian ini gabungan gitu ya? Iya, Gabungan karena mempunyai satu hobi atau kesamaan. Samaan. Jadi gabung jadi satu. Basic kalian tuh emang suka film horor kah atau memang suka main sama dunia-dunia yang kayak gitu sih sebenarnya? Kalau bicara basic ya, kalau teman-teman lebih banyak ke suka horor dan memang ada beberapa dari kita ya suka main ke ya gitu, main ke alam yang sebelah. Kurangkah teman manusia buat kalian? Ya dibilang kurang sih, memang dari teman-teman kebanyakan rata-rata itu bisa melihat apa ya, dari keturunannya gitu. ada gitu. Iya. Oh, dari sini ada berapa nih yang bisa kayak gitu? Untuk di sini sendiri ada 3. Ada 3 yang itu bisa melihat, merasakan, mencium, terus mencium aroma-aroma apa gitu di sekitarnya. Kalau yang lainnya mungkin lebih ke merasakan. Nggak bisa melihat, merasakan, terus ya itu kayak gangguan-gangguan gaib gitu. Emang kayak gimana tuh ceritanya kalian? Pengalamannya kalian selama syuting kan tidak mungkin mulus ya. Iya, Pasti banyak sekali apalagi berhubungan gangguan-gangguan. kalian terlalu mendekat gitu dengan sesuatu hal yang astral. Iya, Pasti apalagi yang horor kan. kalian dekat dengan hal yang astral gitu. Mungkin bisa diceritakan gitu pengalaman apa saja yang sudah kalian pernah alami selama kalian proses syuting itu tadi. Ada sih Mbak beberapa cerita dari kami yang emang sangat menarik sih ya, menarik, unik, lucu juga. Ada horornya juga ya. Yang jelas itu horor sih. Cuman untuk lebih jelas itu yang ngalamin sendiri di sini ada Reno, ada Mas Teguh, dan ada Nizar. Mungkin dari yang 3 yang awal, yang scene 1 itu. Scene 1 itu Oh, yang yang bisa diceritakan. pertama itu? Iya, yang pertama. Ayo. Itu terjadinya waktu sore hari. Sore hari itu ya. Waktu ke Adit, jam 3-an itu ke Adit. Jam lebih, Ada iya. orderan gitu. Orderan dari Gojek. iyalah gitu. Oh kalian order beli apa? Enggak, teman Enggak, kita bukan. gitu. Oh, Nah, jadi di meja makan itu ya. Meja makan itu kan saya lihat ada banyak foto gitu, banyak sertifikat dan juga saya ada lihat sertifikat yang dari Thailand itu ya. Iya. kalian di mana waktu itu? Di rumah scene 1 sampai scene 6 itu di rumah saya. Di rumah. Iya, di rumah saya di Chungcheong. Iya, ada banyak-banyak foto kan. Terus teman-teman itu explore tanpa sengaja gitu Saya kan. nanya, Nanya-nanya gitu, Nanya-nanya. kepo gitu, Kepo. ngapain? Iya. Aku sampai kaget Kok- juga kok kamu nanya, nanya yang kok pintar bahasa Inggris gitu ya? kok gitu. bisa Iya. gitu kan. Dia lihat-lihat kayak apa ya, explore rumah gitu kan. Ya kalau saya sih bebas sih, ya mungkin kalau yang dari penunggu rumah mungkin nggak mau secara expose gitu kan. Secara apa ya, tidak Iya, langsung iya. gitu kan, merasa kok anak-anak ini seenaknya tanpa seizin dari tuan rumah kok mau ngambil hal-hal, gambar, video atau foto apa gitu kan. Jadinya ada gangguan-gangguan waktu itu. Dan waktu cerita itu tiba-tiba ada foto jatuh ya dari atas itu. Ya di foto figura. Figura. Itu figura sertifikat saya waktu studi banding di Singapura waktu itu. Iya, di Nanyang Technology University. Itu kayak semacam pertukaran. Kalau di mahasiswa itu pertukaran mahasiswa pelajar gitu. Kalau dari saya itu dari umum. Waktu itu saya dari instansi gitu. Ikut seleksi dan akhirnya terpilih. Nah, itu jatuh. Iya, jatuh itu. Jelas anak-anak kaget gitu kan. Ya karena apa? Karena di sana tuh dipaku 9 paku. Iya. Di paku 9 gitu. 9 Paku ya, 9. 9. Figuranya. Figuranya Soalnya paku kan di 9. rumah itu kan banyak pohon-pohon besar gitu kan. Jadinya apa ya? Takut masuk atau ke dalam apa gitu. Makanya dipaku banyak. Setiap foto figura itu pasti pakunya lebih dari 1. Secara tidak langsung kan, kalau bukan gangguan gaib, takutnya kena angin gitu kan. Pohon-pohon Betul. gede itu kan potensi banget kan, Potensi kena banget, angin kan. gitu kan. Jadinya figura itu takutnya jatuh sendiri. Dan kagetnya itu ketika Iya, anak-anak jatuh. langsung explore sembarangan lah gitu kan. Oh, Jadinya waktu itu kamu nggak ada?
Ada, tapi saya apa ya kaget juga kok anak-anak tiba-tiba anak-anak kok tiba-tiba gitu. Mungkin ya perdana juga kan main ke rumah gitu kan. Mungkin melihatnya dia dari segi tempat bagus dan mungkin di explore gitu kan. Kalau saya sih kaget juga loh, kenapa kok explore di rumahku gitu. Katanya mungkin iseng-iseng gitu kan. Jadinya ya dicoba aja sama teman-teman gitu, dan akhirnya ya itu terjadi sesuatu tuh. Ada kanan sih. Anehnya Nah, kayak itu gimana tuh? ini lebih Itu merasakan. fotonya itu nggak pecah. Itu figuranya itu nggak pecah. Padahal itu jatuhnya itu kena dua Tinggi benda. banget. Tinggi banget dan kena ini. Ya ini atas itu. kena kursi Teman- sama jatuh ke lantai gitu 2 kali jatuhnya. Mm-mm. 2 kali. Iya jatuh ke pojokan kursi. Itu jatuhnya posisinya ini kayak terlempar gitu. Tas. Jatuh Tapi langsung nggak pecah. pojok kursi, tas. Dan terlempar ke bawah juga. Nggak ada pecah itu. Tidak ada pecah. Padahal itu figurannya ya biasa. Soalnya kan sertifikat bukan Ya, ya. foto gitu kan. Kalau foto ya mungkin dilihat dari ketebalan kacanya ataupun figurannya itu kuat. Kalau itu kan cuma sertifikat biasa gitu kan, diabadikan, ditempel di tembok. Betul. Jadinya nggak terlalu apa ya, nggak terlalu diwahkan gitu kan. Mungkin mikirnya, aduh pecah gitu kan. Soalnya kan langsung berpatok tak ke kacanya langsung. pojokan kursi, terus terlempar lagi ke tehel gitu kan. Gak ada retak gitu. Nggak ada. Ketika diambil kaget, Dari kaca Nggak ada. nggak ada, Nggak ada goresan sedikit Cuman pun di kayunya. kayu figura yang pojok satu. Iya di sisi Sisi sebelah kiri, kiri Iya, bawah. kiri bawah. Patah dikit sih cuma. Dikit cuma. Kayunya ya. Kayak Iya, tergores kayunya gitu. aja. Wah, terus Itu kayak gimana tuh? kejadian. Ya anak-anak merinding. Pas waktu itu pas kebetulan ya ada kan siapa ya waktu itu ada Nizar. Ada Nizar. Ada Nizar waktu itu yang ya kaget juga gitu kan. Ekspornya kan kita bertiga gitu. Ada kita, yang lainnya itu masih di luar ya. Iya, masih di luar. Masih ada orderan juga teman kita gitu kan untuk yang online itu, ojek online. Nah, waktu itu aku lihat ke sebelah kanan kan ada sepeda ontel itu sudah zaman dahulu. Iya. Oh. Ya, ada topi kayak kepolisian itu. Nah, aku lihat. Nah, di sana itu ada kayak orang besar, hitam semua, pakai topi itu. Nah, terus setelah saya lihat Kak Teguh lagi, saya balik lagi sana. Nah, itu hilang. Tinggal topinya di sepedanya itu. Tinggal topinya. Iya, tinggal topinya itu. Iya memang apa ya, aku memang nggak bisa ngeliat tapi cuma bisa merasakan di rumah, apalagi kan memang rumahku sendiri gitu kan. Kalau saya dalam keadaan capek gitu kan pasti kayak ada lewat tapi nggak tahu itu siapa gitu kan, cuma bisa merasakan kayak dengar suara gitu kan. Dan setauku itu setelah punya usut ditelusuri siapa itu yang tinggi gagah gitu kan, ternyata itu dulu dari leluhurku memang dari golongan orang itu keturunan Raden memang. Dan yang kakekku itu dulu kayak apa ya, dulu itu sipir kalau nggak salah apa, kalau dulu yang penjaga lapas masih ya sipirnya Jepang gitu. Itu yang itu mengganggu atau memang Enggak, tetap di Iya, situ. tetap di situ. Kalau yang Memang hitam penghuni. itu, Iya, Mm. menjaga rumah itu auranya kuat memang. Kalau itu ada pendatang, baik itu berupa hal gaib ataupun manusia yang apa ya, iseng-iseng apa gitu, dia berinteraksi gitu. waktu itu kalian rencananya explore itu untuk mau buat scene atau Waktu itu mau buat scene sih, tapi kendala hujan. Kendala hujan. Oh, kendala hujan. Jadinya explore kayak food apa ya, Video, biasa-biasa, ya, video keliling-keliling, biasa gitu bisa kan. explore tuh. Iya, sambil lalu explore. Kebetulan kan hujan, terus jam berapa itu yang padaman itu? Jam 5:30. Jam setengah 6. Hampir maghrib kalau nggak salah. bermaghrib? Itu anginnya gede banget, pohon-pohon yang besar itu di rumah sampai miring-miring gini. Iya mas benar. Waktu angin-angin kencang, saya sama Nizar itu sempat melantunkan beberapa kali aja. Iya. Dan setiap kita melantunkan azan, angin di situ tenang. Iya, tenang banget. Ketika azan selesai, baru Balik Pagar, lagi normal pagar. gitu, sampai pohon hingga pagar di rumahnya Mas Teguh ini sampai jedar. keras bunyinya. Padahal pagarnya Kayak- itu kan berat itu. Besi itu ya. Iya, luar pagar biasa. Pagar besi bisa suaranya Dan Dan- beberapa menit setelah itu baru mati lampu. mati Mati lampu. Mati lampu. Iya. Ya, Sebelah enggak? mati Semua. lampu semua. Matinya semua. Semua ya? waktu itu. Semua, emang semua. Yang pertama ya. Yang Iya. pertama. Semua. Nah, Total. waktu Di mau kota, di rujaan kota. itu ya. Rujaan kan Kak Teguh ngambil cobik sama Ulekan cocok, gitu ya. Iya. Ah. Nah, saya ikut ke dapur.
Nah, bantu gitu bantu ngambil. Waktu saya ikut tiba-tiba saya dicekek gini. Mungkin Iya, efek kamu ngerasain. Dicekek angka. itu efeknya dari keisengan yang tadi itu, yang Iya, tanpa cekek. sengaja ngambil gambar-gambar ya di rumah. mungkin ada bantuan dari dalam itu pas lepas gitu cekekannya. Kan abis orang cekek itu bisa di sini sakit kan langsung. Langsung saya keluar minum air gitu biar gak rasa sakitan lagi. Di situ ya bantuin lagi ke dapur. Iya, aku kaget juga tuh. Kan ini minta tolong kayak diganti-ganti gitu kan, ngambil ulekan ini ambil ini gitu. Terus aku, loh cahaya kok hilang gitu, kaget aku kemana, kayak kabur gitu. Tapi kaburnya nggak tahu entah kemana. Kok tiba-tiba kok nggak ada orang. Memang perasaan waktu itu ya campur aduk lah gitu, kayak merinding, kayak ada seseorang gitu kan ngawasi rumah gitu. Memang apa ya? Ya itu berawal dari iseng-isengnya itu. Memang yang penunggu di rumah itu gak mau diekspos terlalu dalam gitu. Jadi merasa terusik lah. Terusik, Iya, secara karena- tidak langsung terusik. Kalau dari saya sendiri ya biasa anak-anak main ke rumah gitu kan. Mungkin dari dianya. Pernah juga sih yang digigit sama penunggunya SMP 4 itu yang ular. Itu kan cerita waktu itu tentang ular di SMP 4 gitu ya. Tiba-tiba itu Kayak kaki saya tuh ya itu ada bendolan besar di sini kayak gigitan ular itu. Patukan ular. Ya, anggap aja ya. Garis dua gitu ya. ya. Anggap aja saya positive thinking gitu digigit nyamuk gitu. Tapi setelah pulang ke rumah, gigitan itu satu bendolannya hilang, terus setiap satu bendolan hilang itu kaki saya itu sakit terus sampai beberapa hari, terus udah sembuh, terus bendolannya hilang lagi, tangan saya yang sakit gitu. Nyambung gitu ya. Iya nyambung gitu. Sekarang Udah nggak ada. Itu kamu sering diganggu atau memang punya keistimewaan bisa merasakan? Punya sih karena keturunan juga. Ada keturunan. Oh, jadi kamu salah satu ya di antara kalian ini yang bisa merasakan itu ya. Iya, komplit bisa melihat, Bisa merasakan, bisa mencium aroma-aroma di sekitar. Tapi kalau orang sekitar nggak diganggu. kalau di sekitar nggak Tetangga ada gangguan, mungkin? nggak ada. Juga Soalnya itu. saya pribadi pun kalau di rumah itu merasa adem, tenang gitu kan. Itu ketika tidak ada apa ya yang iseng, jadinya tidak ada gangguan, kayak biasa rumah biasa gitu. Ketika ada yang iseng-iseng itu apa ya, pasti ada efek lah gitu kan. Itu juga bude tuh yang udah kita pulang semua jam 2. Efek. Efeknya. Jam 2 itu bude itu bangun kan ya, katanya ada yang rame-rame gitu. Dan padahal kita semua udah pulang gitu. Oh gitu. Itu kayak semacam ada diskusi kecil-kecilan gitu loh, Mas. Tapi diskusi itu mereka semua tuh kayak tertawa ngakak gitu sampai suaranya rame gitu. keras, pokoknya gaduh lah di situ. Tapi katanya Bundo itu yang di sebelah rumahnya Mas Teguh tuh bilang kayak diskusi, ada yang duduk, ada yang kayak nulis gitu loh. Kayak rapat Padahal gitu. kita pulang dari sana itu jam 8:30. Bahkan hampir sampai Bundo itu mau kita gorengin, mau bawain makanan ke sana. Tapi untungnya nggak jadi. Karena dilihat gak ada orangnya gitu. Merasakan memang gak ada orang. Soalnya kan Bundo itu bisa melihat juga kan, lebih peka. Jadinya apa ya, nggak mungkin juga gitu kan bawa makanan. Soalnya kan bisa membedakan kalau orang sudah lanjut usia lah, sudah apa ya, paham tentang itu, sudah bisa membedakan mana suara manusia, mana suara makhluk gaib. Jadi hal-hal samar ya. Iya, samar banget. Dari pengalaman kalian nih, yang menurut kalian paling ekstrim lah, paling horor tuh paling mengganggu kayak gimana hidup tuh? kalian gitu. Oh, yang Paling horor kemarin itu itu. baru aja kami alami. Kemarin. Kemarin, Malam. iya, Iya, kemarin. iya, kemarin. Iya, Kemarin malam. Ya, tadi malam. Tadi malam. Ya, alam iya, Iya, tadi itu malam. sore itu ya. Sore. Sore. Tadi Sore itu pada menjelang maghrib. Sore menjelang maghrib jam Sampai malam. jam 16.55 waktu itu. Lama itu. 16.55 itu. Iya. Itu sampai jam Kamu 2 nggak bayar lewat token 13. Jam 16.15. Jam 16.55 waktu itu. 16. Ya, jam 5 kurang 5. Jam 5 itu kurang 5. kumpul-kumpul satu tim atau pas lagi memang ngumpul. Habis selesai teksin. Teksin. Kan ngeteknya di rumah Itu Rumah yang belakang itu yang nggak ditempati. Iya. Oh, di rumah Sudah ada bertahunan nggak ditempati. 4 tahun Rumah kan? Sompin itu ya, rumah kosong, rumah leluhur lah gitu kan. Kan itu kan ada rumah kosong, terus di depan rumahku itu ada rumahku gitu kan, rumah belakang, rumah kosong, di sampingnya itu rumahku, depan belakang gitu kan.
Itu startnya setelah sebelum maghrib ya. Sebelum maghrib. Jadi kan awalnya kita ada teksin di rumah Petobinya itu. Nah, saya sudah pamit ke sana. Awalnya nggak dibolehin Sama warga. sama yang jaga rumah. Oh, iya kan Ya, kan kalau yang Rajanya gitu. dari pihak manusia sudah dapat izin kan. Saya langsung ke yang ini, yang makhluk gaib. Ke dalam saya masuk duluan. Saya minta izin untuk menggunakan rumahnya. Karena kan emang pemilik rumah arwahnya masih di situ. Nah, jadi awalnya nggak boleh. Kebetulan saya di sini pakai bunga Kamboja. Gak apa kalau mau dipakai, tapi saya minta bunganya. Oh, kalau cuman bunga, ntar lagi saya kasih banyak. Asalkan gak mengganggu jalannya syuting dan teman-teman yang lain. Oke katanya. Ya udah, saya lanjutin. Cuman emang aura dari sana emang panas. Bahkan teman-teman yang lewat kemarin sudah ada yang ngerasain juga. Iya. Masuk Cahyo, Saya- juga sama. Tip. Wiwin. Saya kan sama ya, kena efek sebelum di depan tuh kan tangan saya coba ngelambai gini Iya. ke depan pintunya gitu. Tiba-tiba panas banget di sini. Sampai maghrib itu panas terus. Kayak terbakar melepuh gitu. Ya. Dan terakhir pun ketika scene terakhir kan saya kan di sini tuh mati. Terus terakhir itu kayak ada yang nyerang saya dan bikin saya muntah, dan akhirnya emang saya muntah di belakang. Katanya Mas Teguh ini dikira saya acting. Menghayati Menghayati perannya gitu. masuk gitu. Aku kaget juga. Kok tumben kok kayak muntah beneran gitu kan. Kenapa sih orang ini gitu kan? Dan ya ini beneran. Nah, ya dan sebelum masuk itu kan ada perbatasan lewat belakang itu kan ya. Saya masuk di situ, nah tiba-tiba langsung pusing gitu. Oh, Pusing dan panas. Padahal cuaca itu hujan waktu itu. Hujan deras. Coba keluar gitu, masih aja panas. tapi kalian tetap lanjut itu ya? Lanjut Tetap terus. lanjut. Walaupun banyak penampakan ya kayak kuntilanak berambut keriting gitu. Sana sampai terekam kamera suaranya. suaranya ada yang terekam. Iya ada. Ada terekam. Ada. Ada terekam kamera. Bisa Suaranya masuk. diperlihatkan gitu. atau didengarkan. Guys, di rumah kosong guys, sudah 4 tahun nggak ditempati, dan kita shoot di sini untuk acara film. Kayak gitu tuh rambutnya Keriting. Bukan lurus kan? Bukan. Di TV-TV soalnya lurus. Iya, itu keriting. Aneh Itu cewek. sebenarnya tuh penampakannya nenek-nenek. Nenek. Ya bukan nenek-nenek sih, paruh Paruh baya. baya. 40 tahunan gitu. Heeh. Nah, tapi itu bisa berubah. Ya karena ya ini berubah cantik. anak-anak ada. ganggu gitu. Kalau bukan Ada berubah yang cantik dikit mindahin barangnya gitu. Ada yang joget-joget dan nyanyi, ada yang terobos aja gitu. Masuk kamarnya terobos aja gitu. Kita kan semua sebelum Iya. take ini Mas bikin video-video pribadi lah. Iya, Video-video buat channel sendiri, YouTube kayak sendiri buat story. gitu. Buat story kayak gitu. Channel YouTube-nya juga gitu. Dan emang sih yang suara itu emang termasuk di kameranya Mas Aldi ya? Enggak Oh, jejak jejak. karena dia yang nerobos kamar. Saya bilang jangan terobos gitu. Suruh keluar tapi dia nggak mau keluar gitu. Tuh, dan akhirnya ya Singkat-singkat berstory ya. hingga efeknya sampai malam. Malam jam 12 itu tetap Sampai jam 12 malam. Iya. itu. Itu setelah yang aneh tuh pas padaman Mas di rumahnya Mas Teguh. Di lampu ya. Iya, Lampu, mati lampu kan ada 4 di sana ya. Heeh. Ada 4 dan padaman itu mati semua. Tinggal satu yang hidup paling sana ya. Paling barat. Paling pojok sebelah Paling kiri. barat. Kiri. Itu hidup terus. Anak-anak kira itu lampu buat padaman itu. Lampu casan itu. Cesan Oh, gitu. iya. LED. Tapi katanya Mas Teguh itu enggak, itu Enggak, lampu bukan. ini, lampu biasa. Bukan LED, lampu Bukan dulu LED. tuh. Yang Dan dari kaca. beberapa menit setelah itu
lampunya yang mati dan hidup itu bergantian. Hidup. Dari yang pojok sama yang tengah. Iya. Iya, empat itu. Anehnya gitu. Pas tiba-tiba Bergantian. berapa detik mati semua gitu. Mati semua. Tas itu terakhir mati semua. Nah, setelah mati semua, teman-teman ya mulai agak sedikit panik lah dengan keadaan itu, kaget-kaget, dan Bang Teguh manggil teman-teman, coba kesini ke kamar, lihat rice cooker itu masih hidup loh. Satu-satunya itu. Satu-satunya yang hidup rice cooker. Iya. Mati lampu itu semuanya. Iya, Satu itu padahal bukan satu padaman. kota, satu jalan itu mati lampu. Iya, ibu Tapi itu rice kan cookernya hidup. masak gitu kan rice cooker. Di rice cooker itu. Sampai masak ya Bang. Iya sampai masak. Baru masak. masak gitu. Baru Iya, masak gitu. Udahnya gimana ya? Udahnya Padahal mati maghrib itu lampu. langsung masak buat untuk makan malam gitu kan. Mateng. Dan akhirnya sampai matang itu. Berarti ya sama kalian. Listrik ya. Ibunya kakak ibu juga sampai heran ya. Sampai heran. Kan Kenapa ibu kan masih hidup? kecapean ngurus cucunya gitu kan, yang dari kakak gitu kan. Dari pagi sampai sore entah kenapa itu terlelap ngantuk dan tidur gitu kan sampai di kamar. Pas tiba-tiba udahnya maghrib itu kan tertidur gitu, pas Isya azan bangun. Terus itu langsung kan kok padam gitu, kaget juga. Oh mungkin dari PLN gitu kan, biasalah gitu kan, hujan-hujan padaman. Nah akhirnya itu ke kamar di depan rumah gue itu. Kan ada rice cooker itu kan berhadapan. Dan akhirnya kaget. Kok biasa nggak apa ya, kayak kaget, kayak apa ya gini, kayak nggak Iya. percaya. Iya. Bisa- Heran. Loh, sampai manggil cong sini apa bu ya, umur aku kalau padaman listrik ini rice cooker nih mati kok ini padaman kok bisa hidup ini ya, nyala lampunya itu. Terus ya ibu ya baru bangun tidur gak sadar juga sih, langsung dengan saya enaknya langsung dicabut gitu, udah masak ini dong katanya. Tapi pas dicabut itu malah mati rice cookernya. Tapi mati blas. Iya, Bisa ketika nyala. padaman Bisa. kan masih nyala. Nah, pas dicabut dari colokan itu malah mati. Nah, terus itu kan sholat isya. Yang sholat isya ini pertama Wiwin, pas habis Wiwin disusul sama Rio. Nah, setelah Wiwin selesai, Bang Teguh ini manggil Win sini. Niatnya Mas Teguh ini kan cuma mau nunjukin rice cooker itu masih hidup gitu. Iya, dari segi Dari dunia segi ya, dunia, alam masih gaib. hidup. Kalau Win kan sudah biasa melihat gitu kan. Ini loh, ini dari segi dunia gitu kan. Rice cooker Hidup. hidup gitu kan. Yang lain padam gitu. Dan ketika Wiwin mau masuk ke korden, saya sudah Buka lihat gitu. yang Wiwin kayaknya ragu sih, itu apa? Yang nenek-nenek itu sudah ada di depan pintunya kamarnya Mas Teguh. Iya. Saya bilang mau Dengan rice cooker itu. jangan ke sana, tapi sudah terlambat, sudah masuk separuh. Akhirnya ya masuk Ke Wiwi. ke Wiwin. Wiwin langsung tiba-tiba pingsan. Ya, akhirnya masuk. Sempat mereka nantang saya sama Nizar buat ke rumah itu. Dia bilangnya gini, kalian harus Benerin rumah, benerin apa? benerin, Kembalikan posisi semula. posisi semula. Bertiga Jadi aja, ajak-ajak gitu kan. Wiwin, Nizar sama Adit. Dan Tiga orang otomatis itu. Kenapa? Nizar. Kenapa? Nizar masuk. Nah, kan yang di dalam kan ada saya, ada Nizar sama Rio. Mas. Oh, tiga tuh. Tiga itu. Terus Saya setelah juga saya teliti lagi, Nizar kan emosi tuh. Sampai bawa-bawa leluhurnya kan. Saya langsung cek ke lokasi sana. Ternyata di situ sudah banyak makhluk yang siap buat menjebak kita, saya juga merasakan seperti itu. Kayak buat perhitungan gitu. buat perhitungan. Kayaknya ini Dan jebakan emang ya. benar ketika ditanyakan sama yang masuk ke Wiwin, Dia nggak mau jawab. Dia cuma nggak mau jawab. Ketawa terus. senyum-senyum sombong gitu loh, Mas. Sombong. Kayak gimana ya, sinis. Banyak Dan gitu. paling lucunya itu ada lucu. Itu jin cewek yang sana itu suka sama Kak Nizar loh. Oh ya, Iya. Tertarik. Nizar, Mana? Anda punya penggemar. Iya, benar kan? Gimana Kalau nggak rasanya nambah, tiga, disukain? empat. Bisa di kamera nggak kelihatan? Mungkin anak-anak positive thinking lah Ah, mereka. itu dia. Mereka mereka Mana ngundang Nizar kita itu tuh, bertiga Kak. mungkin karena Ah. mau mantenan ya mungkin gitu. Gimana rasanya Nizar disukain? Ya playboy pasti lah. Playboy Branding. Rasanya gimana, Bang? Kan kemarinnya kan memang terkabulkan kan Mbak ya. Waktu itu kan kalau nggak 2, 3 atau 4. Ah, iya bener kan? Itu kalau gaib juga suka. Playboy coach. Habisnya kesurupan ya. Itu anak-anak itu ribut gara-gara rokoknya habis gitu. Rokoknya. Apa sih yang diceritain? Kok sampai ngerokok? Iya apalah.
Ya masih kita dapat banyak informasi dari Wiwin. Banyak. Kalau yang di sana minta untuk membersihkan kembali. Yang jelas di pandangannya Wiwin itu karpet. Dia kan Emang tikar yang kita pakai itu adalah bendera supporter bola. Ya. Dan urutannya memang kita taruh nggak sesuai waktu itu. Ada gelas dan buku juga. Jadi kalau dipertimbangkan lagi, kita yang berangkat malam itu nggak yakin. Soalnya posisi juga lagi mendung, gelap, gelap gulita, Masih hujan. hujan juga, malam hari lagi. dan malam hari. Yang dikhawatirkan aura yang di sana kuat sampai bisa melemparkan benda. Itu yang bahaya ke kita. Apalagi di sana ada kayak botol pecah gitu. Nah, di sana juga ada kayak botol-botol pecah, ada gelas juga. Itu yang kita khawatirkan sebenarnya sih. Takutnya melukai kita Ah. gitu kan. Pecahan itu kena efek terus kena ke kita. Kan dijebak. Semakin malam itu semakin banyak yang datang. Betul. Undang. Iya. Kan di sana Iya. ada Kemarin- yang tertua Ya, apa sebelum kesurupan itu kan aku lihat anak kecil itu keliling-keliling kemana Iya, gitu. mengawasi daerah. Ngawasin gitu, kayak ngawasin Jadi gitu. pemantau. Mantap gitu. Anak Kata gue kecil. di belakangmu ya ada anak kecil lari ke kanan, terus Kak Wiwin sholat ke kiri gitu, mati lampu ke kanan gitu. Ya memang kita dijebak suruh ke sana. Ya, dijebak. Dipancing. Dipancing. Sebenarnya saya sih mau nantang ke sana, cuman mikir teman-teman yang lain. Kasihan teman-teman yang lain juga. Soalnya ketika saya pergi ada kejadian aneh. Iya, waktu Kayak nganterin gimana Mbak tuh? Wiwin, nganterin Mbak Waktu Wiwin. nganterin Wiwin, si Rio kan ngasih chatan ke saya. Waktu di kamar mandi, Ya. Iya. itu ada yang teriak katanya di sana. Dan Kak Rio juga suruh cepat-cepat pulang katanya. Akhirnya Di teman-teman sini. khawatir kita suruh cepat pulang ke sana. Makanya aku juga heran waktu di jalan, Mas cepat pulang aja. Mungkin Wiwin firasatnya sudah gak enak sama teman-teman di rumah. Iya. Udahlah kataku, aku pulang. Iya, waktu nyampe di Murtaci itu kan ya, kan masih jauh itu ke rumah Iya. Mbak Wiwin. Kita tuh sudah disuruh pulang sama Mbak Wiwin gitu. Berarti jangan balik lagi. Aman. Awalnya enggak, itu mungkin Wiwin sudah khawatir sama teman yang Ya udah Gangguan sampai semakin sana kuat. gitu. Heeh. Ternyata setelah kamu pulang, Aman. Terus saya pulang, gimana teman? Nggak ada apa-apa. Ada. Gini mas, kronologinya tuh gini. Kan saya mau ke kamar mandi. Nah, kamar mandi itu di sana kan saya sendirian kan, yang lain di luar. Tuh. Terus pas saya masuk gitu, tiba-tiba ada suara jeritan dari belakang. Dari belakang pintu ada suara jeritan, gitu kan. Mau kayak jerit, kayak nangis gitu kan ya. Hah? Nah makanya saya khawatir. Langsung saja saya keluar, terus saya chat Mas Adib. Cepet pulang mas itu, biar cepet ngumpul kan enak gitu ya. Takut ada apa-apa gitu kan ya. Begitu. wow. Berarti kompak banget nih ya. Ada firasat, untung ada firasat ya kayak gitu ya. Iya, ada gambaran gitu kira. Apa gambarannya? Untungnya. Itu kalau yang lewat tuh mas juga mas, Yang mana? yang waktu belum pulang kayaknya mas Aditnya belum pulang, itu ada, saya kira itu cuman selintas saja kan, orang lewat gitu. Kecil apa? Hah? Kecil orangnya enggak. Pokoknya cepat gitu. Setelah itu 15 menitan lah itu di atas genteng itu ada yang lewat juga gitu, cepet juga lah. Ini kayaknya kayak yang tadi gitu, merinding gitu. Banget lah ya. Kita dengerinnya aja kayak Jam 12 aja juga ya waktu saya ke kamar mandi sama Kak Teguh. Gangguan. Ada juga. Semakin malam semakin banyak yang apa ya? Kayak ngundang gitu Iya. ya. Iya. Kan ada yang apa ya? Tertua apa? Ada Ketuanya ya. sesepuhnya. Sepuhnya di sana bisa memanggil makhluk halus yang di mana-mana itu kayak berdatangan. Di SMP 4 jadi aja satu. itu yang 3 kuntilanak itu dipanggil juga. Ya, datang juga. Dan penunggu Sama yang kuat ulang. yang di rumah aja itu entah kemana hilang ya Dit ya. Mungkin berkumpul di sana penunggu juga. rumahnya Kak Teguh aja ngumpul di sana Yang juga. gak ganggu hilang. itu Ngumpul. nggak ada. Biasanya kan Ngumpul di sana. kalau ada itu di rumah itu aman gitu kan. Ketika ada makhluk gaib yang asing lah dari mana ke rumah itu kayak terpental gitu kan. Nah itu kok hilang, loh, kok bisa ini kan? Berarti secara tidak langsung masih lebih kuat yang di belakang rumah itu. Jadinya itu ikut mungkin. Dan juga ada yang jaga itu yang di pintu belakang karena jam 12 malam itu waktu sebelum jam lulus aja di waktu sudahnya Isya itu udah nampakkan diri. Nampakkan. tapi kalian akhirnya berhasil nggak sih syuting di situ? Untuk yang Alhamdulillah, scene 6 berhasil. Tetap sampai selesai ya. Iya, Aman. Selesai. Selesai aman. Tinggal scene selanjutnya. Pernah nggak sih kalian mengalami pas waktu syuting
terus diikutin sama makhluk yang ada di tempat itu sampai ke rumah kalian gitu pernah? Pernah sih, pernah. Pernah apa sering? Pernah. Sering ya? Sering ya, karena waktu tadi aja jam 12 siang itu kan saya tidur. Nah itu saya didatengin sama penjaga rumah yang yang cewek itu, Yang rambut kribo. putih. Sampai saya itu kebangun tidur. Sampai ke mimpi. Acu-acu aja ya gitu. Iya. Kalau gitu rencananya kalian tetap akan tentang gitu, maksudnya memang seru atau malah takut nanti? Kalau karena sih lebih ke seru ya. Lebih seru ya. Iya, seru. Karena emang dunianya dunia kita. Tentang hal-hal itu. Kita juga memacu adrenalin kita juga. Memacu adrenalin. Iya. Kemarin kita sempat waktu mau moving tempat, kan kita masih ada foto-foto tuh yang di production sebelah. Terus habis foto-foto kita kan langsung pulang ke rumah Mas Teguh. Nah kita bawa teman tuh dari situ. Yang production sebelah itu. Nah kita di situ ada saya, ada Cahyo, ada Nizar, dan Mas Teguh, 4 orang. Emang mau ngambil scene-nya yang Cahyo sama itu Wiwin. Nah Wiwin kan belum datang, masih beli-beli katanya Cahyo. Nah anehnya kita duduk-duduk bentar, tiba-tiba si A ini lihat saya ketawa. Nah, sebelum itu ada kan Kak Adit pernah bilang waspada Cahyo di sebelah pagar itu ada kuntilanak kataku. Emang ada kuntilanak yang ngawasin ke Terus dalam. aku lihat iya di sana itu ada auranya gitu. Dan itu saya nggak fokus kan waktu itu Mas. Ya juga capek juga lah habis posisi foto-foto. Nggak stabil lah gitu Nggak ya. stabil. Iya. Terus dia malah ini apa? Ketawa Aku bilang nggak jelas kan, gitu. Kenapa kamu lapar tah kataku? Ya yuk makan. Buat apa? Nggak boleh sama dulu itu locon gitu. Loh, maksudnya apa? Aku nanya sama teman-teman. Enggak, terus nggak ada apa-apanya. Di wajahku kenapa ya kataku? Si A itu bilang ada apanya itu katanya si A gitu. Oh, gitu? Iya. Ternyata itu Terus sudah sampai dimasukin. Kak Adit ngaca ke jendela itu nggak ada apa-apanya. Sampai saya juga lihat gitu. Saya nggak ini sih nggak ngeh kan waktu itu. Terus lihat Cahyo juga ketawa loh. Cahyo juga Iya. ketawa. Habis Cahyo. Lama-kelamaan Mas saya Teguh. lihat Teguh ketawa. Kak Adit gak ada apa-apa, tiba-tiba saya ketawa sendiri. Ternyata mukanya Kak Adit tuh diubah jadi badut. Oh gitu. Badut. Di- Lucu banget gitu badut. Seolah-olah kayak gitu ya. Iya, seolah-olah kayak badut. Ada bedaknya banyak, hidungnya merah, sini merah nih. Awalnya aku Ketawa. fokusnya ini kesurupan nih gitu kan si A itu kan. Aku mikirnya kok aneh gitu kan. Dan apa ya, setelah dipikir-pikir tuh kan kok tumben ada lucunya juga. Lucunya apa? Selain badut itu melihat si A itu cuma ketawa-tawa gini gitu kan, ketawa. Kok aneh ya, kesurupan ketawa terus gitu kan. Biasanya kan kesurupan rata-rata teriak-teriak atau nangis gitu kan. Memang penunggu di sana itu lucu-lucu sih di rumah. Enggak Itu terlalu dari SMP 4. Iya, ada yang dari SMP 4 yang efek di depan rumah saya itu bekas bangunan SMP 4 yang itu. kesurupan tuh masuk SMP 4 itu. Iya. Penjaganya SMP 4. Dan memang nggak ganggu sampai teriak-teriak juga kan. Kebanyakan kan kalau penunggu yang lain itu kan masuk langsung teriak-teriak, langsung nangis. Sampai semuanya Terus loh yang gimana, ketawa. Iya, auranya itu 4 orang ketawa. 3 orang. Aku enggak. Iya, Iya. 4 kan sama Kak Nizar. 3 Bu. 4. Yang kena efek. Yang kena efek Kena 3 efek orang. Iya, Kak Nizar enggak. Kuntinya itu 3, bermacam-macam sih. Wajah hancur, mata Jadi kuning, mata yang- merah. Yang kena itu Cahyo, Mas Teguh sama Nizar. Nah, waktu saya kena itu, Kak Adit kan posisi gitu. Nah, saya ngerasakan ada energi yang masuk saya gitu. Ada energi bantuan dari Kak Adit gitu. Ya Jadi soalnya saya waktu itu gini Mas. menetralkan diri Saya kan mulai sadar ketika saya keluar dari zonanya mereka. Oh ternyata gitu. Akhirnya saya duduk, pikir, minta bantuan sama Allah. Terus ya alhamdulillah saya bisa menyadarkan satu-satu. Dari Nizar pertama saya panggil, sini Cang di belakangku. Saya tanya gimana kalau di sini. Loh, aku kenapa tadi Mas? Oh nggak Oh, sadar kayak ya? aja ada yang kayak ada yang lucu. Ketawa sendiri. Ketawa sendiri tapi dia nggak ngerti kenapa. Yang kedua Mas Teguh, Iya, adik lucu sini banget. kataku. Nah aku itu udah sadar enggak karena berubah-ubah. Nah, aku itu natap ke SMA 4 itu ada SMP kuntilanak ya, SMP 4 itu kuntilanak mata merah, adu tatap gitulah. Iya. Adu tatap. Iya, lucu sih. Dan setelah mereka sadar, saya keluar. Soalnya pas saya keluar itu, saya ngelihat yang kuntilanak mata merah sama mata kuning itu ada di jendela sama 4.
ya otomatis saya ngamuk lah, karena saya diginiin kan, saudara saya diginiin gitu. Saya ngamuk, apain, apa tujuanmu kayak gini kan aku. Mereka cuma diam, apa nantangin tah kan gitu. Setelah saya masuk ngurus yang si A ini, alhamdulillah dikasih jalan sama Allah untuk keluar. Lucu ya, soalnya itu bentuknya itu badutnya gimana ya, agak langsung jadi badut. Aku lihatnya itu si A itu ketawa apa yang ada apa di aku gitu. Terus aku lihat yang punya Adit itu kayak apa ya, kayak satu-satu tuh dari pas kayak ada sidunya gitu. Terus jadi ada putihnya, terus matanya juga gitu. Kayak gimana Mas? Kayak ada mata badutnya, pas terakhir itu di hidung gitu, hidung besar hidung badut. Aku udah sampai ketawa dari duduk di kursi sampai ke tekan gitu. Gitu aku lagi. Ya ampun, ini kenapa gitu kok lucu gitu. Itu ingin main gitu ya? Iya, main sama kita. Ketawa terus lucu. Suaranya itu habis loh. Ini kesurupan kok bikin kita ngelawak lucu gitu kan. Aneh memang di sana. Habisnya kita semua ya, tinggal yang si A itu yang ketawa gini. Kak Teguh buat vlog dong. Iya nge-vlog. Oh, Kan tetap kita bisa. sudah netral semua gitu kan, nggak ada gangguan dari itu. Terus masih si A itu tetap gitu kan. Ya iyalah, si A kan yang itu Gini langsung lah, kemasukan gini yang ketawanya, pertama. gini ketawa. Kita nge-vlog tipis-tipis gitu kan. Gitu. Dia gini, aku bilangnya, "Oh, kamu gini-gini kayak Gini cibi-cibi." Dia ketawa. Gitu. Soalnya kosong. Gini. Padahal kosong. Lucu banget. Unik lah hantu-hantu di sana. Banyak sih memang di Ya Semempat. Allah. Kalau yang dari Bundo itu melihatnya dari keturunannya kan keturunan Raden. Kalau di Semempat itu kayak apa ya, semacam lalu lintasnya ke stasiun. Di atas itu ada stasiun untuk pergantian makhluk kayaknya itu. Ya sama, punya kendaraan juga gitu kan, punya lalu lintas juga. Nah itu terhubung juga ke yang SMK 3 SMK 1, kayak per sekolah itu ada cabang-cabang gini. Ada cabang. Dan pusatnya memang di SMP 4 itu. Dan kagetnya si Adit itu dulu waktu yang Nizar pertama kali yang didatangi si Kunti 3 itu, wajah hancur, mata kuning, mata merah. Kan itu kan apa ya, belum eksplor. Kan lihat kan di SMP 4 banyaknya seperti apa. Dan memang sih waktu Selapang. kan rencana awal kita mau explore ke sana. Cuman kita lihat dari depan, ting-ting, kita enggak dong. Iya. Ada makhluk lagi buntut Pacaran. Si Ponci sama si Kunti. Boti sama Mbak Kun. Ojo gitu. Oh, tadi kan tadi manusia sama si kuntinya. Sama sih kehidupannya sama manusia gitu. Ya gimana ya, bayangin aja ada pocong sama kuntilanak pacaran depan kelas gitu. Kalau bagi mereka ini kayak hal yang lucu ya, kayak gitu sudah biasa ya. Waduh. Unik-unik di sana. Tapi kira-kira ada nggak efeknya nanti, dampaknya? Maksudnya gini kan, seandainya kalian explore ke tempat ini, ke tempat itu, efek bagi masyarakat mungkin atau sekitar, atau buat kalian sendiri ada nggak? Oh, untuk efek bagi masyarakat. Kita sebenarnya kan sih kemarin habis pulang dari Jumiang berarti. Oh iya benar. Oh. Kita kan sempat mau closing di Jumiang bawah. Cuman nggak tahu kenapa kita lupa kalau mau closing di sana. Keluar dari Jumiang, kita ingat, oh ini mau closing di mana? Aku langsung usul, udah di tempat yang rumah Belanda itu tadi, kata saya. Langsung ke sana, kita duduk bentar, habis closing, langsung teman saya ada yang dapat gambaran awal. Langsung bilang gini, saya mau ngeramal dalam waktu seminggu di sini ada kecelakaan. Nah, ternyata itu dia udah dapat informasi duluan, cuma nggak mau ngomong. Akhirnya agak lama dia pulang duluan. Nah, teman saya yang satunya itu kemasukan sama makhluk yang di sana pertama. Terus dan saya bantu keluarin. Selama proses itu saya dapat gambaran. Di situ ada emang mau ada kecelakaan. Itu mobil Avanza sama sepeda motor Vario 125 di daerah Pademau. Tapi nggak tahu, insya Allah nggak terjadi. Soalnya waktu itu kita sempat bertempur juga di sana. Nggak terima lah dari teman-teman saya yang samar itu juga nggak terima. Jadi akhirnya ya kita ngajak-ngajak di sana, ya sempat makan juga sih. Makan. Iya.
ada salah satu makhluk di sana yang sempat jadi korban teman saya. Wah. Iya, pertempuran hebat. Kan saya kan suka makan daging. Oh, Dagingnya tapi bukan daging dari yang nyata, dari makhluk jin juga. Jadi kita sempat memangsa salah satu makhluk yang di sana. Dan sampai pulang saya tetap kayak gini. Tapi apakah nanti akan ada dampak gitu untuk ke depannya? Ketika mungkin mereka merasa ada anggota dari mereka dibunuh gitu sama kalian? Insya Allah nggak ada. Soalnya saya sudah ngancam ke sana. Kalau kalian tetap melaksanakan ini, kalian saya habisi. Karena emang yang ngancam awal itu anaknya. Iya, si anak dari Dia keluarga Belanda itu. nggak suka kayaknya sama kita. Dan kita sebelum ekspor udah review itu dimasakan seperti Ya, masak daging-daging gitu. Masakan Baunya, Belanda ya, kayak masakan Eropa kan. Stick gitu. Steak, jadi kayak sup gitu. terus ya airnya itu kayak merah. Baunya enak sih. Cuman ketika saya dan teman saya telusuri ke dalam, lihat-lihat ke dalam, itu ternyata mohon maaf ya, itu daging yang agak sedikit basi dan Busuk gitu? iya agak busuk Bulat ya. dan memang ada ulat di sini. Itu dimasak menggunakan darah. Merahnya darah. Ya otomatis dong saya sendiri agak jijik sampai muntah, sampai muntah-muntah. Jadi itu nyata ya beneran ada kayak gitu. Dari kalian nih ada yang maksudnya gini, ada yang diteror nggak sih dari tim kalian? Dari eksplorasi gitu dari awal. Gitu. Oh, dari awal sampai sekarang. Kalau aku sih yang di Irama Plaza. Oh ini di Rama Plaza. Kamu sendiri diteror? Iya, eksplorasi. Biasanya kan kita mengawali doa dulu sebelum eksplorasi. Paling tidak 1 hari sebelum pembuatan take filmnya itu di video gitu kan. Itu kita review tempat dulu, aman tidak gitu untuk teman-teman gitu kan. Takutnya terlalu berbahaya, ya kita jangan maksa juga kan. Takutnya berdampak ke kita. Kelirunya itu ya malam didadakan kan. Dadakan juga sih lokasinya. Ya kita kayaknya nggak dapat tempat gitu kan, apalagi gimana kebingungan gitu kan, apalagi kan kayak di target gitu per minggu dibuat konten-konten gitu kan. Nah, akhirnya ya cari yang dekat gitu. Cobalah di Rama Plaza, Bekasi Rama Plaza. Di situ kan memang ya dilihat dari historisnya, sejarahnya ada, terus yang nunggu siapa gitu kan, pasti ada di situ. Birunya itu nggak baca doa. Memang ketiknya lancar gitu, pembuatannya lancar, videonya, pulangnya itu memang berdampak banget. Kamu sendiri Iya, apa saya semua? sendiri Oh, kamu waktu sendiri. itu. Kalau yang itu kan cuma berapa orang kan, soalnya kan dadakan. Kalau yang 4 orang, kalau yang lainnya itu kan punya apa ya, pagar diri gitu kan. Kalau saya pribadi gak punya pagar diri, cuma bisa merasakan, tahu. Kalau melihat ya mungkin kalau keadaan capek baru bisa ada gambaran-gambaran gitu, tapi tidak jelas kayak bayangan gitu kan. Itu rasanya ketika pulang itu dada ini kayak ditusuk-tusuk, kayak tertekan gitu, nggak bisa napas. Kepala di sini punggung sampai belakang ini berat, kayak ada beban gitu ya? berat Beban gitu kan. gitu. Sampai aku rasakan itu pas sampai di Pasar Sore itu kan pas misah sama rombongan anak-anak, ada yang langsung lewat lewat mana kamu lewat di Lewat area Lancori ke selatan, terus yang bagiannya si Yoga dan Toh sama si Bang itu lewat di Partekar itu. Terus saya kan ke Jalan Segara, jadinya itu tinggal lurus saja gitu kan. Nah di situ baru dirasakan berat, kayak dada ditusuk-tusuk gitu. Kenapa aku mikir, padahal saya sopan ke sana, lancar sih acara, terus mikir lagi astagfirullahaladzim gitu, lupa gak baca doa. Ya ada yang ngikuti memang. Terus bingung, saya udah dipaksakan mau nelpon siapa gitu ya, sudah malam banget jam 1-an gitu. Gimana gitu. Terus sambil baca doa-doa ya mendingan gitu. Tapi kan kalau orang yang sudah dimasuki separuh atau
alhamdulillah gak sampai kesurupan. Ya itu pas akhirnya saya ingat, wih Adit udah sampai apa belum gitu ke rumahnya, kan dekat kan di rumah mbahnya waktu itu kan di Petemon. Waktu itu langsung ngabari langsung, halo gitu. Aku kayaknya kena gangguan gitu. Kenapa bang? Ayo ke rumah aja bang, apa langsung tak jemput langsung di sana? Nggak, biar aku bisa kok, mampu langsung setir motor ke rumahmu gitu, yang di rumah Petemon itu. Akhirnya sampai sana ya itu langsung ada diketik doa gitu kan lewat lentera air, dan akhirnya ya mulai lega nafas, bisa alhamdulillah gitu. Berat memang, kayak apa ya, kayak ditekan gitu kan, kayak mau napas aja Susah gitu. iya, kayak berat. Di sini juga tersiksa banget. Ini itu apa ya, gangguan yang wah lah bagiku waktu itu. Terus ya itu sebagai pembelajaran juga kan, ketika kita mau masuk ke tempat atau di wilayahnya mana, kita jangan salah. Apalagi tempat horor ya. Apalagi tempat horor. Oke, kalau gitu ke depan nih ya, untuk tim kalian apa namanya? MI Cinema Production. MI Cinema Production. Nah, ke depan nih bakalan kayak gimana nih ke depan? Untuk ke depan ya harapannya untuk film lancar, dan insyaallah kita bakalan tetap upload untuk film-filmnya dan mencari talent-talent baru begitu. Ya, intinya kita membantu teman-teman lah dalam segi ya media dan perekonomian juga. Mantap. Pesan tadi mungkin buat yang lagi nonton nih. Atau mungkin ada sobat TV yang pengen juga ikut gabung di kalian, bisa nggak sih? Bisa. Buat jadi Bisa talentnya. ya? Iya, Bisa banget. kita mau konten kemana atau ada dari sana, oh di sini ada tempat horor, Gitu, mungkin perlu merekomendasikan dieksplorasi gitu kan ya. buat film di sini atau langsung eksplorasi di situ gitu. Paling horor Bisa. gak apa-apa. Nah, itu bisa menghubungi siapa tuh? Bisa nanti. Kalau Influencer untuk sih. eksplorasi tempat horor nanti bisa langsung komentar di channelnya Landor TV aja. Iya. Ke Kalau Landor untuk TV mau ya. gabung di talent Talent langsung Film di pendek. Cinema Production. Hmm. Dan yang punya kita mungkin yang punya kita yang punya kita channel punya kita gimana? kita ya Bisa bisa juga. juga. kita juga ya. Punya kita Jen. Iya punya Iya, kita. punya kita. Ya, untuk film perdana, insya Allah akhir Desember sudah rilis di channel MI Cinema Production. Wow. Keren, Ya, keren. judulnya mungkin teman-teman penasaran. Kasih tahu nggak? Jangan dong. Tahu Ya, nggak ya? film perdana kita adalah Petaka Cincin Bertuah. Ini kita dikasih tahu beneran ya, dikasih tahu bocoran ya. Iya, ini bocorannya. RTV sobat pecinta Samar nanti yang mau nonton nanti ya. Yang suka horor ini Horor. tuh ya, Ya. kalian itu juga bisa merasakan gitu ya, dan juga mengalami hal-hal yang astral secara langsung Ya, di situ. insya Allah juga nanti di horor behind ya? the skin, Tempatnya horor ya. kalau nanti di behind the skin-nya bakalan kita masukin yang bagian horor yang asli. Asli, Wah. yang asli ya. Jadi tanpa tanpa editan. Editing. Apa Iya. ini? Oke. Berarti ini nanti bakalan nambah orang atau segini aja nih? Untuk yang ini sudah lengkap Mas Telen. Sudah lengkap, lengkap, Telen. Nanti di Januari ada proyek film baru. Mungkin ada talent-talent baru, mungkin bisa Nanti join lah, ada bisa. talent baru kok. Iya. Lokasi di mana Nanti kan tinggal request. talentnya harus punya keunikan sendiri atau Atau harus bisa juga melihat atau gitu. gimana? Nggak usah sih. Nggak harus. Nggak harus. Ya, nah, Jadi suka horor aja boleh ya gabung. Iya. Gabung. gabung nih buat pecinta horor ya. Sobat Samar juga yang mau horor-hororan bareng mereka ini bisa ya. Oke, terima kasih buat MI Cinema. Cinema Production ya sudah mampir ke studio kita kali ini, dan terima kasih juga udah berbagi cerita pengalaman seru mistisnya lah ya, yang samar-samar nih ya kayak gitu ya. Terima kasih, dan buat sobat RTV terima kasih juga sudah nonton. Terima kasih, see you in the next video, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.